tidak dimadu seumur hidup. Selama dia masih mampu mengurus dan melayani suami. Calon istri itu inginnya kayak istri Ali bin Abi Thalib. Enggak mau dimadu seumur hidup. Dan hal itu diterangkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir bolehnya syarat istri tadi. Mohon penjelasan. Dan istri tadi tidak pernah mengharamkan poligami. Dan istri itu juga faham. Apa ini boleh syarat begini. Pertama para ikhwah rahimakumullah. Sebenarnya. Secara tidak langsung. Syarat ini sebenarnya. Ini sudah dibakukan. Dalam ketentuan nikah di Indonesia. Berupa sighat ta'liq. Salah satu deliknya, delik kalimatnya adalah ini. Setia sama istri. Tidak menduakan. Itu dibaca suami itu. Harus. Terus diteken. Kan begitu. Secara tidak langsung. Sudah baku. Jadi aturan pernikahan di negeri ini. Yaitu sighat ta'liq. Dalam pandangan Islam, ikhwanna. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berlaku syarat di antara mereka. Hukum asalnya. Berlaku. Apa yang mereka syaratkan itu berlaku. Sepanjang tidak melanggar kitabullah. Dan memang dalam kasus seperti ini. Kalau istri menuntut dia tidak dimadu. Sebagai syarat dia mengajukan nikah dengan seorang laki-laki. Memang dia tidak melanggar kitabullah. Kitabullah kan tidak menyuruh. Dalam arti mewajibkan. Tapi membolehkan. Nah, membolehkan. Beristri lebih dari satu. Tidak mewajibkan. Malah bagi orang yang takut. Untuk tidak adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya satu aja. Sudah tahu nggak bisa adil nantinya. Satu. Malah dilarang nambah dari satu. Begitu, ikhwah. Maka kalau syarat ini sudah diucapkan, syarat ini diberlakukan. Artinya diterima. Suami punya ketentuan dia harus jaga syarat ini. Dalam arti tidak yang bentuk sighat ta'liq tadi ya. Tapi yang dia dalam bentuk syarat antar mereka. Calon suami istri ini. Itu berlaku. Jadi jangan dasarnya karena udah cinta kali yang perempuan itu. Nah, syarat nih ucapkan aja lah nanti kulanggar ini. Nah, boleh kok. Nah, dan sebenarnya untuk perempuan. Untuk wanita. Apalagi kalau dia sudah mengenal Islam ini kan agama dengan aturan sempurna. Tidak ada cacat kan. Tidak ada yang nggak baik dari aturannya. Seharusnya sebagai perempuan. Dia nggak layak mengajukan syarat ini. Walaupun hak dia itu. Kenapa ya? Karena kalau suaminya mampu. Bukankah yang baik itu lebih dari satu? Karena itu dari aturan Islam. Kalau mampu. Dan dia kan tidak bisa ngukur suaminya mampu atau tidak ke depannya. Tapi kalau disyaratkannya begini. Bila mana engkau tidak mampu. Syaratnya kamu tak boleh memadu aku. Betul. Pas itu. Dan kemampuan itu bisa diukur. Bisa diketahui si laki-laki. Dia harus jujur kepada dirinya. Jujur dia kepada Rabbnya. Bukan standar ukur syahwatnya. Kalau syahwat. Laki-laki ini dikasih 100 perempuan pun mampu. Urusan syahwat namanya. Melepas syahwat. Tapi dalam urusan yang sebenar-benarnya harus adil, yakni nafkahnya, kemudian pembagian-pembagiannya yang sudah saya jelaskan ke ikhwah, yang harus adil, pembagian pun harus adil, punya aturan. Orang goblok nggak tahu ilmu sunnah ta'adud itu bilang nggak ada harus bagi-bagi, itu goblok namanya itu. Sembarang cakap itu ikhwah. Ini diatur Islam ilmu ini, nggak perlu ada bagi hari. Ajib ikhwah. Tidak perlu ada pembagian jatah. Oh, dalilnya banyak bicara itu nggak perlu. Wah, Rasulullah saja bagi itu.
Kadang beliau bagi sehari-sehari, kadang beliau gilir sekaligus semua satu malam. Sampai-sampai kalau bukti ada pembagian, nggak akan salah satu istri Nabi menghibahkan harinya ke istri lainnya, jatahnya. Tanda dia punya jatah, punya bagian khusus. Begitulah ikhwah yang saya muliakan. Sehingga syarat ini tidak layak. Kalau wanita itu memberi syarat mutlak tanpa dikaitkan kemampuan suami. Kamu nggak boleh memadu saya. Apakah dia berpikir memadu itu jelek? Coba dulu, wahai para istri. Bila mana para wanita beranggapan suami memadu istrinya, artinya nikah lagi itu tidak baik, dipertanyakan Islamnya. Soalnya ini aturan dari langit. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah, kata Allah. Coba, perintah. Nikahilah, itu perintah. Disuruh nikahi wanita yang disukai laki-laki itu. 2 langsung disebut. 3, 4 jatah terakhir banyaknya jumlahnya. Tapi kalau tak mampu adil lah 1. Jangan coba-coba tambah 2. Nanti marah Allah. Jadi harusnya kan perempuan tidak berpikir yang terbaik tidak dimadu. Itu salah. Salah itu. Tobat itu. Itu berarti melawan hukum Allah. Kalau itu nggak terbaik, nggak disuruh Allah. Apa pula disuruh kalau nggak terbaik itu? Begitu ikhwah. Kalau itu sempat nggak terbaik, nggak akan Allah suruh. Nikahilah 2, 3. Coba. Jadi saya minta. Karena takut kita pikiran begini. Betul katanya nggak mengharamkan. Nggak diharamkan. Tapi disyaratkan ya tak boleh. Ini dia. Ya. Ini kan sama saja nanti ujungnya. Tapi kalau memang dia bilang kalau kamu nggak sanggup, haram kamu poligami ya. Bisa kita nikah, tapi haram kamu madu saya kalau kamu nggak sanggup menjalankannya. Itu boleh, syaratnya boleh. Begitu. Karena kita khawatir nanti yang seperti ini menjadikan wanita beranggapan hukum Allah itu jelek. Yang udah buat jelek jangan ditengok. Dianya jelek itu hukumnya betul. Suka kali ikhwah masyarakat ini lihat poligami orang yang jelek membuatnya. Ribut, berantem, yang antar istri jambak-jambakan, itu ditengoknya. Yang istri yang satu ditinggalkan, suami di istri yang satu aja, itu ditengok masyarakat kita. Ya jelek lah. Yang jelek itu pelakunya. Hukum nggak gitu ngaturnya, kok. Nggak gitu. Wahai para ummahat, ibu-ibu sekalian, luruskan pemikiran ini. Jadi bukan berarti, wow ini karena laki-laki yang untung, jadi dipaksa kami yakin itu baik. Enggak. Ini bukan hukum laki-laki, ini hukum Allah ini. Hukum dari langit datangnya. Tapi kalau hukum laki-laki, bolehlah ibu-ibu protes. Iyalah orang laki-laki yang enak katanya. Kami yang sakit. Kalau ini bukan hukum Allah, kritik aja. Lawan aja. Orang hukum manusia. Tapi hukum Allah bagaimana? Allah yang paling tahu maslahat untuk masyarakat ini. Allah paling tahu maslahat untuk hamba. Itu yang perlu saya tegaskan dulu. Perkara belum mampu lain urusan. Kan sudah saya sampaikan ke ikhwah. Tidak dipaksa, tidak disuruh harus membabi buta. Pokoknya aku kawin lagi sebelum mati. Enggak gitu. Itu enggak betul tuh pemikirannya itu. Sudah salah itu. Pokoknya belum mati aku mesti kawin lagi. Itu salah. Tobat itu yang punya pikiran begitu. Enggak itu disuruh Islam. Ada aturan mainnya. Mampu maju. Amalkan, baik itu, insya Allah baik kalau mampu. Tapi jalani aturannya. Itu yang perlu saya tegaskan ke ibu-ibu sekalian. Jadi nggak lama berkepanjangan dalam pemikiran batil memandang poligami ya. Ya lebih baik kan 1 bersama terus. Kalau udah 2 berbagi. Macam-macam lah itu pikiran ibu-ibu kan, terbayang itu. Apalagi 3, apalagi 4. Wah, makin lama ini jatah jumpa. Subhanallah. Begitulah para jamaah yang mulia. Syaitan itu merusak pemikiran manusia. Iya. Jadi memang komplit masalah ini dan mudah-mudahan bisa difahami dengan jujur. Dengan jujur. Jangan difahami dengan nafsu. Karena bahaya ini hukum Allah mau kita porak-porandakan ini. Perkara belum mampu itu
belum siap ya urusan lain, tapi jangan hukum ini disalahkan. Ya, itu yang saya harapkan dari para jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kaidah tahjir. Tahjir itu menjauhi ya. Kalau tahzir pakai hak itu memperingatkan, memberi peringatan, awas. Nah, itu tahzir. Awas itu ada itu. Nah, itu tahzir. Kalau tahjir itu memutuskan hubungan, boikot, memutuskan salam, tegur sapa, bersilaturahim, itu tahjir. Ya. Ditanyakan di sini apa nggak ada tahapan seperti menasihati, bersabar dulu setelah nasihat itu ditegakkan. Ada tahapan, ikhwah. Iya. Kalau ikhwah lihat seluruh kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam bab tahjir itu punya tahapan-tahapan. Sebab ini udah perkara yang berat, besar. Sangat bertolak belakang dengan inti dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu al-mu'akhah, persaudaraan bainal muslimin. Tahjir itu memutuskan persaudaraan. Menegakkannya itu butuh kaedah-kaedah serius yang dipandang. Bukan suka-suka hati. Bukan semau perut sendiri, nggak bisa kok. Itu punya prosedur panjang. Karena bertolak belakang sama inti dakwah Rasul. Nah, maka saya minta kepada ikhwah penegakan bab ini itu butuh kaidah-kaidah yang betul-betul tepat. Udah terlengkapi syurutnya, sudah hilang mawaniknya, istilah ulama. Syaratnya sudah lengkap, penghalangnya sudah nggak ada. Nah, baru bisa diterapkan. Jadi nggak bisa sikit-sikit kita jauhi masyarakat misalnya si fulan, nggak kita tegur sapa tanpa prosedurnya, nggak bisa, ikhwah. Hajrul muslim itu butuh kaidah dan dawabit yang ketat. Karena itu bukan inti dakwah Rasulullah. Syekh Muhammad Al-Imam pernah jelaskan, cuma berapa kali Rasulullah dalam hidupnya mentahjir muslim. Hajrul muslim. Berapa kasus cuman, kata beliau. Jarang kali coba. Sepanjang umur hidup Rasulullah. Nah, jadi bukan perkara jadi enteng-enteng. Sikit tak suka, tahjir. Sikit bersinggungan, tahjir. Ini bukan kaidah Ahlus Sunnah. Bukan kaidah Ahlus Sunnah. Naam. Siapa yang dibolehkan mentahjir? Kalau mentahjir tidak mesti ada syaratnya harus ulama, enggak. Kalau udah tepat semuanya, syarat-syarat lengkap boleh dilakukan oleh siapapun. Orang yang bilang harus ulama itu terbantah sudah. Dibantah sudah oleh ulama juga. Jadi nggak mesti nunggu apalagi ulama besar. Cuma kita minta bimbingan ulama. Coba ini yang mungkin ikhwah saya saksikan dalam bab tahjir, kelemahan yang mencolok di kalangan Ahlus Sunnah. Ketika melakukannya, tidak lebih dulu coba buat kronologis kejadiannya, tanya ulama. Dengan kasus begini ya Syekh, bolehkah kami tahjir si fulan? Ada itu dibuat kok? Belum ada. Nggak ada pasti sudah. Karena dari semua kasus yang kita saksikan, kita teliti, itu pasti disembur ulama dia malah. Kalau dia bilang, bolehkah kami tahjir Syekh? Dihabisi sudah. Makanya nggak berani nanyakan ke ulama. Suka-suka perut aja mentahjir sudah. Karena tahu ditanya putus ini. Disikat ulama ini. Orang nggak betul sudah. Ini tetangga ini melecehkan kami ini pakai gamis. Bolehkah kami tahjir misalnya? Gak bisa seperti itu, ikhwah. Siapa dulu dia melecehkan, ketawa pakai gamis, bilangnya kayak baju perempuan misalnya. Siapa orang ini, kelas agamanya gimana? Kita udah buru-buru bilang, wah ini harus diputus ini, salam semua. Melirik pun tak boleh. Wah, bukan lagi salam, melirik gak boleh. Nah, ini jelas suka-sukanya menerapkan kaidah tahjir. Nggak kayak gitu para ikhwah. Nah,
Boleh kita mengucapkan lakop jelek ke ahlu sunnah. Waduh. Ikhwah. Memberi gelar-gelar buruk ke ahlu sunnah itu tidak lain tujuannya tanfirun nas. Pasti membuat orang lari darinya. Itunya tujuannya. Dan memang ulama kalau memberi lakop jelek ke ahlul bid'ah, ya tujuannya pun itu. Dan apakah wajar antum menyuruh manusia lari dari ahlus sunnah juga? Cocok itu? Antum mengajak manusia lari dari ahlus sunnah juga? Nah ini ikhwah. Sehingga aneh sekali. Kalau sampai bermudah-mudah ini sudah su'ul lisan. Buruknya lisan. Bermudah-mudah. Ya, apalagi jadi simbol yang disebar. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, di sini ada contoh ini seperti bilang dajjal kepada ahlu sunnah. Masya Allah. Kalau udah ahlu sunnah dajjal, nggak ahlu sunnah apa ya? Kakek dajjal lah. Kakek uyut. Udah ahlu sunnah aja dajjal sudah. Ajib. Ahlu sunnah dajjal, nggak ahlu sunnah apa? Adakah lebih baik dari ahlu sunnah? La, ahlu sunnah khairun nas, insyaallah. Kalau sudah ahlu sunnah dajjal, kita mau tanya, kamu ngukumi yang nggak ahlu sunnah apa? Yang tetangga rumahmu itu yang kamu tegur sapa itu apanya dajjal itu? Kalau sudah ahlu sunnah saja dajjal, coba ajib, ajib. Bagaimana itu mungkin? Nah, jadi tidak boleh, hati-hatilah sudah. Bukankah waktu sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa kami akan dihukum Allah dengan sebab lisan kami? Arti sahabat agak ragu, heran. Apa iya kayak separah itu masalah lisan? Apa jawab Rasul? Wa hal yukabbun nas ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah kata Rasul, disungkurkan manusia itu, disungkurkan dalam satu riwayat, disorongkan hidungnya, digojrok apa bahasa itu, disorong muka itu apa, kemasuk ke jahanam karena ulah lisannya. Subhanallah, saya rasa sudah cukup banyak lah kajian bab ini, banyak sudah. Dan agama seseorang itu bisa diukur dari busuk, jelek, baik lisannya, bisa diukur itu. Iya, jadi hati-hatilah ikhwah. Apa yang antum dapatkan dengan menggelari bermudah-mudah gelar-gelar buruk ke ahlu sunnah? Apa yang antum dapatkan? Faedah apa yang antum dapatkan coba? Ini jelas bukan perkara kecil dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, memang mengucapkan dajjal, kalau antum tanya apakah menjadikan orang itu kafir, seperti mengucapkan kafir, ada kayak memiliki dua mata anak panah, balik lagi ke yang ucapkan. Ya, saya nggak berani katakan begitu. Itu memang gelar kafir ya. Orang bilang kafir kamu, balik ke dia kalau yang ditunjuknya nggak kafir. Tapi kalau digelar dajjal sih, Allah alam, saya nggak tahu. Cuman cenderung hati saya sih enggak. Memang yang dilemparkannya nggak balik ke dia. Artinya kalau orang mudah-mudahan dajjalin orang, nggak terus kita bilang dia tuh dajjal tuh karena balik ke dia, enggak. Nggak bisa kita pastikan begitu, dikias kepada gelar kafir. Karena mengucap dajjal itu sendiri tidak berarti mengkafirkan orang tersebut. Tidak berarti begitu. Karena banyak ahlul bid'ah diucapkan digelar dajjal lah oleh ahlus sunnah. Tapi nggak berarti ahlul bid'ah dikafirkan ahlus sunnah, enggak. Banyak. Dajjal min dajajilah. Wah, digelar begitu ahlul bid'ah. Tapi nggak berarti dikafirkan. Karena memang beda antara gelar kafir dengan gelar dajjal ini. Nah. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ibu-ibu atau santri ini. Tolong berikan ke Ustadz dari belakang ini. Nanyanya unik soalnya. Apa ketawa membatalkan wudhu? Aneh ini. Ini kalau santri saya larang nanya loh di majelis umum ini ya. Nah santri, masa ketawa batal wudhu? Ajib. Apa orang makan banyak termasuk ciri munafik? Aduh. Nah, ya enggak aja sudah.
Makan banyak tuh rakus. Itu cocok. Kok ciri munafik larinya? Tapi kalau makan banyak, nggak sholat, nggak ini, iya betul. Kok cuma makan banyak aja nggak pula ciri munafik? Gimana kok ciri munafik makan banyak? Entah kemana-mana lari kait aja kan? Nggak mungkin kan? Nah, ini dari akhwat ini kayaknya, ibu-ibu ini. Nggak mungkin pula ibu-ibu nanya ini. Saya curiga santri ini. Mungkin dia makan banyak mungkin. Atau ingin negur kawan makan banyak. Jangan begini caranya ya. Jangan masuk ciri munafik kok makan banyak. Nggak ada kaitan itu. Ada pertanyaan dari internet, apakah hakim agama bisa ngabulkan permohonan cerai sesuai kemauan istri yang tidak pernah digauli hingga 8 tahun? Bisa. Bisa 8 tahun. Waduh, 4 bulan aja bisa. 8 tahun, subhanallah. Suami apa ini? Ngapain digantung-gantung gitu sih? Kecuali niat jahat gitu kan. Biar rumit. Kita permudah aja. Macam kita mencerai istri. Istri kan butuh surat cerai. Biar dia bisa nikah lagi. Jangan ditahan-tahan. Kasih cepat biar dia cari suami lagi. Kita mudahkan dia. Dia kan muslimah. Kadang-kadang itulah. Mungkin dendam atau apa. Biar aja nggak selesai-selesai. Biar tahu dia rasa menjanda. Nggak boleh di Islam begitu. La darara wa la dirar para ikhwan. Nggak boleh. Bolehlah kita benci sama istri. Boleh. Tapi urusan dia berikutnya. Dia kan bisa tobat kalaupun dia salah sebagai istri sama kita. Apa nggak boleh dia tobat? Mau nikah lagi mungkin baik, dia kasih cepat. Nggak usah lagi dia mohon, kita segerakan urus surat cerai. Karena di urusan negara ini kan pakai surat cerai. Kalau nggak nanti bisa tertuntut kan begitu. Atau andai kata ikhwah. Andai kata misalnya. Nggak ada surat cerai untuk resmi. Kita urus banyak biayanya, mungkin repot urusannya misalnya. Nggak ada uangnya lagi. Kita pastikan sudah sama istri, mantan istri. Bilang, udah kamu nikah sudah. Nah, ini surat cerai apa aja lah sudah, segel. Nggak ada dari pengadilan agama. Jangan khawatir nggak saya tuntut lah nggak. Artinya kita nggak akan sejahat itu. Udah dia bahagia terus kita bilang, saya belum cerai kok. Kamu menikahi istri saya, tuntut sekian juta. Nah, itu nggak kerja muslim itu kok. Lagi pula kok hebat kali perempuan tuh sampai kita separah itu jahatnya. Hah? Kok kayaknya luar biasa kali wanita ini. Tapi kita tega sejahat itu sama muslim juga. Suami dia yang baru dan dianya. Nggak bisa cari ganti. Nggak laku. Perempuan banyaknya begini ya. Kok jahat kali sama mantan istri itu. Cari yang lain dia bahagia. Kita bisa bahagia juga kan begitu. Inilah kadang-kadang di masyarakat ini. Wallahu a'lam. Unik cara pikir itu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nggak suka nengok kawan mudah. Nggak suka. Apalagi ada ganjalan hati. Wah, maunya sulit. Aduh, ini tobat kita dari penyakit seperti ini. Nggak boleh. Kita berusaha kasih yang mudah sama saudara kita. Kasih gampang-gampang dia. Iya, dia butuh apa? Surat cerai. Apalagi ditahan-tahan 8 tahun nggak dikasih keputusan cerai atau apa. Masya Allah. Ini jelas perbuatan zalim ini. Dan boleh pengadilan mengabulkan permohonan cerai istri tersebut. Wallahu alam kalau aturan pengadilan Indonesia, saya nggak tahu. Di Islam boleh. Jika suami nggak baca psikot taklik, bolehkah dengan itu suami beralasan nggak menjalankan isi taklik itu? Kenapa tidak? Makanya kita pembacaan itu sendiri, syarat yang tertulis di psikot itu nggak betul dalam Islam. Nggak bisa itu diikuti. Sebagian betul. Jadi nggak usah dibaca pun udah konsekuensi beristri sebagai suami. Tapi ada yang nggak betul, delik kalimatnya itu, delik kata-katanya itu harus ditolak itu. Jadi ya kita jangan pula menolaknya waktu diajukan Tuan Kadi. Bertengkarlah. Dia yang mimpin acara, kita kok ngatur. Lobby dia sebelum acara nikah. Ini sering jangan diremehkan urusan lobby-melobi ini. Nanti kasus di lapangan tengkar. Termasuklah menghadirkan pengantin perempuan jadinya. Sampai Kadi itu ngancam, gak aku nikahkan kalau aku gak masuk kamar. Ngambil second istri perempuan. Aduh, dia pula duluan masuk kamar dari kita. Kita bertahan, gak aku nikahkan. Saya yang punya kuasa di daerah ini. Coba bertengkar. Jadi gak gitu ya, di lobby dulu. Datangi baik-baik ke rumahnya, terangkan. Kita mau acaranya begini, minta tolong. Bapak hanya teken.
Urusan teken meneken lah sudah. Selesai itu kami ucapkan terima kasih. Mimpin acara kami, gimana Pak bisa? Nah, begitu. Kadang kayak SPL ini kita anggap lancar-lancar aja. Di lapangan kejadian, berulang kali kejadian. Nah, ini sekedar mengingatkan ikhwah, biar kita belajar dari pengalaman. Lobilah dulu. Jelaskan kita punya keyakinan begini, pengantin perempuan tuh begini. Nah, masalah psikotek taklim nggak usah didebatkan isinya. Kami biar ringkas Pak, nggak usah baca lah Pak ya bilang. Nggak usah baca lah sudah. Prosedur umum tuh kami teken-teken aja Pak bilang. Nggak usah dibaca. Itu dia pun cari mudah biasanya itu. Yang penting kan bayar sudah. Insya Allah begitu. Dia cari mudah juga. Maka kalau di lobi baik-baik, insya Allah lancar. Tapi kalau antum di situ berlagak negakkan sunnah, dia sebagai orang yang punya harga diri tentu nggak mau dilecehkan. Jadilah pertengkaran. Itu nggak baik dalam acara pernikahan. Kalau 4 bulan suami meninggalkan istri tanpa digauli, batasnya 4 bulan. Kalau bagaimana suami dipenjara lebih 4 bulan? Wah, itu lain masalahnya. Itu kan nggak kuasa suami. Dipenjara lah pula. Cemana? Nggak mungkin minta keluar 4 bulan sekali. Nggak bisa lah itu. Itu nggak betul itu. Artinya kasus penjara itu kasus sendiri. Atau suami ditawan musuh. Kalau zaman jihad dulu kan gitu. Perang. Kalau kasus kriminal ditahan polisi. Nah, istri nggak bisa. Dengan dalih suami dipenjara dipakainya 4 bulan. Ini kan bab ilah ini. Kau paham ini kan? Atau sampai kasus 4 tahun tadi. Jangan istri bilang, nggak jelas rimba suami. Jelas di penjara kok. Mana nggak jelas. Cuman dia kena 10 tahun. Nah, jadi nggak boleh kok. Itu nggak boleh. Itu istri sabar. Nah, dia sabar dalam arti kata tunggu suaminya. Tapi kalau mungkin memang dia berpemikiran suami ini tidak diharapkan baiknya, dia nggak tahan lagi, ya boleh dia ngajukan supaya suami menceraikannya, boleh. Begitu. Minta kepada pengadilan karena dia berpikir nggak bisa melanjutkan dengan suami jahat seperti itu. Demikianlah para ikhwan rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.